Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Ya, alhamdulillah kalau sehat. Sebelum kita mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Yuk, ketua kelas dipimpin untuk berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat dipertemukan, diberikan kesempatan dan untuk dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk melakukan sekolah atau pembelajaran. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana tentang cara untuk bersuci dari najis dan hadas. Sebelum saya lanjutkan, pertama-tama saya absen dulu ya. Absen 1 hadir. Absen 2 hadir. Nggak hadir. Kemana? Ya udah, langsung saja. Sebelum kita memulai memasuki pelajaran inti, kita refleksi dulu tentang bab kemarin. Ada yang masih ingat? Ya, yaitu tentang alat untuk bersuci, yaitu air. Ada yang masih ingat? Alhamdulillah. Oke ya, langsung saja ke materi pada kita hari ini. Materi kita hari ini yaitu tentang najis dan hadas. Di sini sudah ada yang belajar tentang pengertian najis. Kalau belum, akan saya terangkan sedikit. Menurut bahasa, najis itu berasal dari bahasa Arab, yaitu an-najisu, yang artinya kotor atau menjijikan, atau tidak bersih, atau tidak suci, baik yang bersifat hissiyah ataupun maknawiyah. Najis yang bersifat hissiyah itu adalah najis yang tampak mata, yaitu najis yang dapat kita lihat, kasarannya dapat kita lihat. Contohnya itu seperti kotoran, seperti jilatan anjing, kencing, dan sebagainya. Intinya itu najis yang hissiyah adalah najis yang tampak mata oleh kita. Yang kedua adalah najis yang bersifat maknawiyah. Najis yang bersifat maknawiyah itu adalah najis yang tidak tampak oleh kita. Intinya adalah najis yang mengotori iman kita. Contohnya yaitu adalah sifat kufur dan syirik, itu yang mengotori akidah kita. Tuh. Sedangkan menurut istilah, najis bisa diartikan adalah suatu benda yang mengotori badan kita atau pakaian kita, yang menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut ilmu fikih, najis adalah benda yang haram untuk kita sentuh kecuali dalam keadaan darurat, dan harus dibersihkan
apabila terkena benda najis. Najis itu harus dibersihkan karena menghalangi sahnya ibadah kita. Karena kalau badan kita terkena najis, otomatis kita nggak sah ibadahnya, seperti sholat, membaca Quran, dan sebagainya. Tuh. Selanjutnya, dasar-dasar bersuci. Allah telah berfirman pada Al-Quran bahwa kita itu harus bersuci. Salah satunya yaitu firman Allah pada Quran surat Al-Mudassir ayat 4. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wathiyabaka fatahhir." Artinya, dan bersihkanlah pakaianmu. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa kita harus selalu bersih dan bebas dari kotoran dan najis. Terus, apa bedanya kotoran dan najis itu? Ada yang tahu? Nah, kalau nggak tahu, kotoran dan najis itu sama-sama kotor, benda-benda kotor, ya kotoran dan najis itu sama-sama kotor, najis itu ya kotor. Tapi kalau kotor belum tentu najis, sedangkan najis sudah tentu kotor. Jadi maksudnya gini, kalau kotor itu belum tentu najis, tapi kalau najis sudah tentu kotor tuh. Dan sedangkan kalau najis itu wajib dibersihkan karena menghalangi syarat sahnya ibadah kita tuh. Dan firman Allah lagi yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 125, bunyinya, Antohiro baytiyalit ta'ifina wal-akifina warruka'is sujud. Artinya, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Tuh. Selanjutnya, macam-macam najis. Di sini ada yang sudah tahu ada berapa macam-macam najis? Ya betul, ada 3, yaitu pertama, najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawasitoh, dan yang terakhir adalah najis mughalatoh. Najis mukhaffafah apa? Ya betul, najis mukhaffafah adalah najis yang ringan. Contohnya yaitu seperti air kencing bayi laki-laki dan perempuan yang belum makan kecuali ASI. Dan cara mensucikannya yaitu cukup memercikan air ke bagian yang terkena najis tersebut sampai bersih. Tuh. Yang kedua, najis mutawasitoh, sedang. Intinya mutawasitoh itu merupakan najis yang sedang, berada di tengah-tengah di antara najis mukhaffafah dan najis mughalatoh, di tengah-tengah kadarnya. Contoh najis mutawasitoh itu yaitu pertama mazi, yaitu air yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri berikut. 1. Berwarna kekuning-kuningan, proses keluarnya disertai rasa syahwat, tanpa ada rasa kenikmatan, terjadi pada orang yang telah balik, lebih sering terjadi pada perempuan, terkadang keluar tanpa disadari. Yang kedua yaitu air wadi, yaitu air yang keluar dari kemaluan laki-laki perempuan dengan ciri-ciri berwarna campuran putih, keruh dan kental, keluar setelah beluang air kecil
dalam kecapean setelah mengangkat barang berat dialami oleh orang yang sudah balik. Cara mensucikannya yaitu dibilas dengan air sehingga sifat, bau, dan warnanya itu hilang. Yang ketiga yaitu najis mughaladah. Najis mughaladah adalah najis yang tergolong berat sekali. Contohnya yaitu jilatan anjing, air sperma dari anjing, babi. Nah, contoh tersebut adalah najis mughaladah, najis yang tergolong berat. Kenapa kok digolongkan berat? Karena cara mensucikannya itu yang agak rumit ya. Cara mensucikannya itu seperti pertama itu dihilangkan dulu bau, wujudnya, najisnya itu wujudnya itu dihilangkan, kemudian dicuci dengan air bersih 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Tuh, susahnya di situ karena harus menggunakan media debu. Cara mensucikan yang lebih rinci, cara-cara mensucikan najis tiga tersebut, najis mukhafafah, najis mutawassithah, najis mughaladah. Yang pertama ya najis mutawassithah. Najis mukhafafah. Pertama itu dihilangkan dulu sifatnya, warna, bau, rasanya itu dihilangkan dulu. Kemudian dipercik-percikan area yang terkena najis mukhafafah tersebut. Gak usah banyak-banyak, cukup dipercik-percikan gitu. Terus dikeringkan. Tuh, udah suci gitu saja. Kan ringan, mudah. Terus kalau mutawassithah itu hampir sama yang ringan tadi, mukhafafah. Pertama yaitu dibersihkan dulu sifatnya, baunya, warnanya, wujudnya itu dihilangkan dulu sampai bersih. Setelah itu dipercik-percikan atau dialirkan airnya tersebut ya kira-kira sampai mengalir gitulah. Terus airnya itu disiramkan di area yang najis tersebut lalu dikeringkan tuh. Terus yang mughaladah ini tergolong agak susah karena susah emang. Terus pertama kalau kita terkena jilatan anjing gitu ya, pertama kita bersihkan dulu rasa, bau, warna, wujudnya itu dihilangkan dulu sampai bersih. Terus kemudian menyiramkan air hingga mengalir ke tempat benda yang atau badan yang terkena najis tersebut sampai 7 kali. Terus menyiramkan air ke tempat atau benda yang terkena najis itu dengan menaburkan debu atau pasir, dan selanjutnya mencampur keduanya mencampur air dan pasir tersebut lalu menggosok-gosokkan gitu. Kalau misal kita terkena jilatan anjing gitu, kita pertama hilangkan dulu wujudnya, baunya, baru dikasih pasir, gosok-gosokkan, terus diakhiri dengan mengelap dengan air sampai bersih gitu. 7 kali bilasnya itu. Nah, tadi sudah kita pelajari tentang najis. Ada yang belum paham boleh ditanyakan. Kalau belum paham, kalau sudah paham semuanya saya lanjutkan, yaitu tentang hadas. Hadas itu adalah orang yang tidak suci walaupun badannya bersih. Karena hadas ini
dari dalam diri gitu. Menurut istilah, maksudnya ini saya jelaskan lagi, menurut istilah, hadas itu adalah keadaan seseorang yang tidak suci. Lalu seseorang yang berhadas itu sama seperti orang yang terkena najis, ibadahnya tidak akan sah karena seseorang tersebut masih berhadas. Itu. Jadi kalau seseorang yang masih memiliki hadas, ibadahnya, sholatnya itu tidak akan sah. Hadas itu ada dua, yaitu yang pertama adalah hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu seperti ini. Hadas kecil dan hadas besar itu cara pencuciannya juga beda. Karena kalau hadas kecil itu hanya menggunakan wudhu, mensucikannya itu hanya dengan berwudhu, sedangkan hadas besar itu pencuciannya itu harus dengan mandi besar. Untuk lebih jelasnya saya jelaskan ini dulu ya. Hadas kecil, pertama hadas kecil dulu ya, di breakdown sedikit-sedikit. Hadas kecil adalah hadas yang cara mensucikannya yaitu dengan berwudu. Contohnya yaitu mengeluarkan sesuatu dari dua lubang, dubur dan kubul. Contohnya yaitu hadas kecil itu seperti kita kalau buang air kecil, buang air besar, buang angin, menyentuh kemaluan, menyentuh kulit laki-laki dengan perempuan atau perempuan dengan kulit laki-laki, itu namanya adalah hadas kecil. Dan cara penyuciannya dengan berwudu. Di sini ada yang belum bisa berwudu atau sudah ada yang bisa berwudu? Ya sudah kan, sudah bisa semuanya kan. Saya jelaskan sedikit. Kalau begitu, berwudu itu rukunnya itu pertama yaitu niat. Terus yang kedua membasuh wajah. Terus yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku. Yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam adalah tertib. Nah itu semua adalah rukun-rukun wudu. Itu ya, bisa semuanya ya, sudah ya kalau wudu. Terus yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar ini cara mensucikannya bukan lagi dengan berwudu, tapi dengan mandi besar, yang namanya mandi besar. Hadas besar ini contohnya kalau tadi adalah hadas kecil tadi dengan buang air kecil, menyentuh kemaluan gitu-gitu ya, sudah tadi ya. Kalau hadas besar ini terjadi karena keluarnya sperma kalau dari laki-laki, terus bersetubuh, haid, nifas, itu semua adalah hadas besar. Dan cara mensucikannya yaitu dengan mandi besar. Di sini ada yang sudah tahu niat mandi besar? Ayo, yang biasanya sergap mandi besar itu. Nah, mandi besar itu niatnya adalah nawaitu husla lirofail hadas akbari fardolillahi ta'ala. Pertama itu cara mandi besar. Pertama adalah niatnya yang itu tadi, husla lirofail hadas akbari fardolillahi ta'ala. Setelah itu mengguyur seluruh badan tanpa terkecuali. Tidak boleh ada yang terlewat, harus basah semua. Lalu kan tadi kan sudah ngerti kan apa itu
cara berwudu dan mandi besar itu kan semua menggunakan air, media air. Nah, bagaimana kalau tidak ada air? Yaitu dengan cara tayamum. Tayamum adalah pengganti wudu, mandi besar karena sebab-sebab tertentu dengan menggunakan media debu. Tuh. Sebab-sebab dibolehkannya tayamum itu ada 3, yaitu kelangkaan air itu tidak ada. Dan susah mencari air itu baru boleh melakukan tayamum. Jauhnya air yang tersedia, yang keberadaannya diperkirakan di atas jarak 2,5 km. Sulitnya menggunakan air baik secara kasat mata maupun syarok. Nah, mungkin tata cara tayamum atau tata cara berwudu itu kita lakukan pertemuan selanjutnya ya, karena waktunya tidak cukup. Jadi saya simpulkan untuk pertemuan kali ini adalah pengertian najis, yaitu najis itu tadi apa? Kotor atau benda yang menjijikkan, yang wajib dibersihkan, disucikan gitu. Terus hadas adalah keadaan seseorang yang tidak suci karena sebab-sebab terjadinya tadi sudah dijelaskan tadi ya, masih ingat kan? Lalu hadas terbagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Terus tayamum pengganti wudu dengan menggunakan, yang awalnya wudu menggunakan air, menggunakan debu dengan syarat-syarat tertentu. Ya, itu saja ya pertemuan kita hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.